Lu pernah denger cerita serem ini gak? Jadi, dulu gue punya temen yang kuliah di Jawa Barat. Namanya Rini. Anaknya ini emang soleh banget. Nah, temen gue ini ngekos di sebuah bangunan lantai 1. Modelnya letter L gitu. Kata dia, jumlah kamar di kosan dia itu ada 7 kamar. Nah, temen gue ini kamarnya paling pojok atau ujung. Jadi, temen gue ini baru banget pindah ke situ sekitar 1 mingguan. Menurut dia, pelayanan kosan ini bagus banget. Jadi hampir tiap hari kamar kosan dia itu dibersihin sama penjaga kos yang kebetulan suami istri dan ikut tinggal bareng di kosan itu. Kita panggil aja mereka Bidia sama Mang Yana ya. Menurut temen gua, kamar kosannya itu benar-benar dibersihin. Kayak dirapiin kasurnya, disapuin, sampai kamar mandinya ikut disikat setiap hari. Jadi benar-benar full service lah. Nah, akhirnya mulai ada kejanggalan yang dirasain sama temen gua ini. Setiap dia pulang kuliah, dia suka nemuin rontokan rambut di pojokan kamar, terutama di kamar mandi katanya. Awalnya dia mikir itu rambut si Bibi. Karena kamar dia ini paling pojok, otomatis kamar dia ini paling belakang buat dibersihin. Pikiran temen gua, mungkin si Bibi ini numpang mandi atau sekedar nyuci badan setelah beresin semua kamar. Ya menurut temen gue itu gak masalah lah, kasian juga si Bibi pasti capek. Nah, selang beberapa hari, rontokan rambut ini makin banyak di kamarnya. Penasaran dong dia, kenapa semakin kesini semakin banyak. Dia coba nanyalah sama Bibi. Soalnya selain mulai ganggu, kata temen gue rontokan rambutnya ini udah mulai gak wajar. Tapi anehnya, Bibi gak pernah tuh numpang mandi di kamar mandinya. Dan menurut si Bibi, dia selalu pakai hijab kalau setiap kali bersih-bersih. Jadi gak mungkin rambutnya jatuh ke lantai. Nah, temen gue ini kaget dengernya. Dan akhirnya minta buat kamarnya gak dibersihin dulu nih sementara waktu. Tapi besoknya rontokan rambut itu ada lagi di kamarnya. Malah lebih banyak dari sebelumnya. Penasaran lah dia, mau nanya lagi sama si Bibi. Tapi menurut si Bibi, dia itu gak bersihin kamarnya temen gua itu sesuai dengan amanatnya yang kemarin. Makin bingung kan temen gua, rambut siapa yang ada di dalam kamarnya itu. Apalagi setelah temen gua tahu kalau kunci kamarnya cuma dia sama si Bibi yang punya. Jadi gak mungkin ada penghuni kosan lain yang masuk ke dalam kamarnya, atau hanya sekedar cuma buang rambut di sana. Terus saking bingungnya, temen gua ini ngajaklah si Bibi buat lihat rambut itu. Bibi yang awalnya ngira itu rambut temen gua, dan begitu juga sebaliknya. Mereka tuh akhirnya nemuin tuh rambut. Temen gua buka hijabnya dan ngasih lihat kalau rambut dia itu pendek, gak sepanjang rambut itu. Hal serupa juga dilakuin sama si Bibi. Rambut mereka ternyata sama-sama pendek dan beda sama rambut yang ada di kamar mandi. Di sini akhirnya mereka sepakat buat nanyain rambut ini ke penghuni kos yang lain sambil bawa contoh rambut itu. Dan lu tahu apa hasilnya? Dari semua penghuni gak ada satupun yang punya rambut dengan panjang dan warna yang sama. Jadi intinya, rambut ini bukan punya penghuni di kosan ini. Kita pun pindah ke malamnya. Temen gue yang masih mikirin tentang rambut itu akhirnya malah gak bisa tidur. Waktu itu masih sekitar jam 8 malam, masih belum terlalu larut lah. Dan pas dia lagi main handphone, tiba-tiba dia dengar tuh suara perempuan yang lagi nyanyi dari dalam kamar mandi. Tapi cuma kayak suara senandung gitu, gak jelas lirik sama lagunya. Karena penasaran, dia intiplah kamar mandinya. Dan temen gue ini gak nemuin siapapun di sana. Dia cuma lihat air di dalam baknya goyang, kayak ada yang habis mandi. Lantainya juga begitu, udah basah kayak baru dipakai. Ya udah tuh, dia tutup tuh pintu kamar mandi dan lanjut rebahan lagi di kasur. Belum juga 1 menit, tiba-tiba suara itu kedengaran lagi. Ngerasa udah gak nyaman, balik lagi tuh temen gua buat buka pintu kamar mandi.
Tapi di sini dia lihat posisi gayung udah ada di lantai. Temen gue akhirnya mulai ambil tuh gayung. Tapi ketika dia mau ambil, perasaan dia megang rambut yang lebat banget, lebih mirip kayak kepala. Kaget dia, dilemparlah tuh gayung dan coba dia lari untuk keluar. Baru juga mau teriak, tiba-tiba dia malah nabrak Bidia di luar kamar. Berasa tenang banget kata temen gue itu. Bidia yang lihat temen gue udah pucat, akhirnya bawa dia ke arah gerbang rumah kos. Temen gue didudukin di kursi sambil terus diajak ngobrol biar nggak bengong. Istighfar neng, ucap Bidia, coba nenangin temen gue itu. Dikasih minumlah dia, sama tangannya terus dipijitin sama Bidia. Bidia juga mulai pijitin bau temen gue ini. Jujur, menurut temen gue Bidia ini baik banget katanya. Tapi suasana yang awalnya tenang ini tiba-tiba berubah setelah temen gue dapat SMS yang bunyinya, "Neng kemana? Bibi udah ada di depan pintu kamar." SMS itu dari Bidia yang ternyata ada di depan kamarnya. Terus yang sekarang mijit temen gue siapa? Dia coba tengok pelan-pelan ke arah sosok yang saat ini masih mijitin bau temen gue itu. Sosok tanpa kepala yang jari-jarinya masih terus aja mijitin temen gue. Dan kepala dari sosok itu ada di kursi sebelah, menatap tajam temen gue sambil tertawa. Setelah itu temen gue katanya pingsan dan baru sadar besok pagi. Itu juga Bidia sama Mang Yana nemenin temen gue di kamarnya. Di sini Bidia sama Mang Yana mulai buka suara lah tentang kejadian dan sosok wanita yang semalam ganggu temen gue itu. Jadi tepat setahun di malam kejadian, penghuni kamar yang temen gue tempati itu meninggal karena kecelakaan. Dan setelah kejadian itu, kamar ini sempat ditutup buat direnovasi. Karena menurut Bidia, sosoknya masih sering nampak di sana. Berhubung Bidia sama Mang Yana ini hanya kerja, jadi mereka juga nggak bisa banyak ngomong sama penghuni kos. Takut nanti malah nggak ada yang mau sewa kamar kos di sana. Temen gue awalnya kecewa lah. Kenapa nggak diinfoin tentang masalah ini? Tapi dia milih buat pergi dan lupain semua kejadian di malam itu. Dan katanya sih, kosan itu bentuknya masih tetap sama sampai hari ini.